Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Prabowo. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi database yang sudah saya buat untuk TS ke aplikasi database. Uh, di sini langsung saja ya. Untuk Apache dan MySQL-nya sudah saya jalankan. Uh, oh sorry, kita keluar dulu. Jadi di index.php yang saya buat, ini adalah tampilan awal database saya. Di sini ada fitur untuk login. Login ini kita menggunakan PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan tabel masuk. Di tabel masuk ini saya punya field yang namanya username, password, dan hak. Ada 3, admin, gudang, dan PPIC. Kenapa di sini saya menggunakan nama username, password, dan hak aksesnya sama? Ini hanya untuk memudahkan saja ya. Dan kenapa saya menggunakan hak akses? Karena di sini saya seolah membuat ini sebagai role. Jadi ada 3 role yang saya gunakan. Role pertama itu administrator, role kedua itu gudang, role ketiga itu PPIC. Untuk kebutuhan hak akses ini akan saya jelaskan lebih lanjutnya nanti ya. Ini akan saya coba buka di tab baru aja. Saya coba login sebagai admin. Di sini ketika saya login sebagai admin, ada 6 modul yang tampil. Modul untuk data barang, supplier, customer, barang masuk, barang keluar, dan delivery forecast. Sedangkan ketika saya coba untuk akses yang lain, contohnya gudang, ini hanya 4 barang masuk, barang keluar, delivery forecast, selesai. Sedangkan untuk master untuk create barang, layar itu di gudang nggak ada. Terus saya coba sebagai PPIC. Di PPIC dia lebih sedikit, hanya di delivery forecast dan pemotongan plat. Lalu kenapa ketika tadi di tabel masuk itu dia ada 3 hak akses dan tampilan di adminnya itu berbeda-beda? Itu karena dari sini. Coba ke stepnya. Ini ketika kita masuk ya. Jadi ketika kita masuk, di sini ada query untuk select all from masuk. Ketika usernya sama dengan user yang kita input dan passwordnya sama dengan password yang kita input, maka dia akan nge-get datanya dan disimpan di session. Untuk hak aksesnya dia sebagai hak akses apa. Lalu ketika username dan passwordnya sesuai, maka dia akan lanjut ke halaman logistik admin.php. Di admin.php ini saya menggunakan kondisi if else. Sebenarnya di sini saya membuat 3 tampilan ya, dan di sini masih hardcode bentuknya. Ini untuk ucapan selamat datangnya administrator ketika kita login sebagai administrator. Lalu di sini ada untuk yang menampilkan ada berapa modul yang tampil dan data-data di masing-masing modulnya. Contohnya ini untuk menampilkan data yang ada di tabel data barang, data tipe, dan lain-lain. Lalu arsipnya kita ke gudang.
ini yang terakhir ke PPSC. Untuk ucapan selamatnya di sini masih tahap ya. Nah, dan untuk PPSC tadi juga cuma 2, jadi forecast untuk data order dan form pemotongan plat. Untuk data pemotongan plat, sekarang saya coba tunjukkan untuk fitur yang lainnya. Masuk terus saya mau ke master data, ke data barang. Di sini ada 6 barang. Dan saya akan coba tambahkan 1 baru. Di sini saya coba untuk memasukkan di sini pilih satuan list ini SEU, STC, STW, PCS. Ini sebenarnya kita mengambil data yang ada di database juga. Database-nya saya membuat dia database tipe DTA tipe. Tapi untuk form inputnya di aplikasinya tidak ada. Jadi ini kalau kita mau memasukkan tipe baru ya, contohnya saya buat 1 baru SQL insert select bla bla bla. Oke, di sini saya coba bikin tb min 4. Value-nya ini untuk tipe mungkin saya buat pack untuk pulpennya. Pack, terus di sini kita bisa kirim. Kalau kita cek di data tipe, harusnya dia sudah nambah ya. TB004. Oh, sorry, di sini TB004. Ini bisa saya SQL data tipe TB004 pack. TB where lihat di sini ya. Dia tipe barangnya belum masuk, saya coba refresh. Tipe barangnya pack. Jenis barang ini juga kita bisa tambahkan ada di tabel yang lain. Di sini saya simpan di keterangan. Kenapa saya bikin beberapa data ini ya, karena data yang seperti list ini kita tinggal pilih aja, nggak usah di input. Di sini saya coba barang jadi, lalu kita tambah. Data barang berhasil ditambahkan. Oke. Data barang berhasil ditambahkan. Di sini kita bisa lihat KDR 007 pulpen, kuantitinya 0, stok awalnya 0, stok keluarnya 0, barang jadi, dia tipenya pack. Ini tipe yang baru saja kita buat. Terus ini juga bisa kita hapus. Ketika dihapus, datanya akan hilang. Dan ketika kita coba lihat di data barang, pulpennya hilang ya. Oke, sekarang kita coba tambah.
tambahkan lagi. Baik, ini barang-barang jadi tambah. Di sini keterangannya dia barangnya ada 0, stok awalnya 0, stok keluarnya 0. Untuk stok awal dan stok keluar ini kita nggak bisa input langsung dari master ya, kita harus membuat transaksi di data barang masuk atau data barang masuk untuk menambahkan stok awalnya dan stok keluarnya. Oke, sekarang saya coba lanjut ke data barang masuk. Di sini saya coba new transaksi, ya pilih dari supplier, next. Ini juga datanya kita ambil dari data customer, kode barang. Jadi ini yang tadi kita input, dia udah otomatis kode barang ini ketika kita klik dia akan memanggil data yang ada di DTA barang tadi. Tipenya juga ini dari cache yang disimpan ketika nge-query datanya. Lokasinya juga saya coba di sini 1 2 3 submit. Ketika di submit, transaksi barang masuk berhasil ditambahkan. Kita bisa cek di sini untuk pulpen PSM, PTS, kadar 007, pulpen 123 itu ditambahkannya jam 22.58 tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Coba kita cek ya di master datanya. Di master datanya di sini di data barang stoknya sudah berubah jadi 123, stok awalnya 102. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.